Jalan keselamatan dan Allah yang disembah tidak pernah berubah. Sepanjang masa, jalan keselamatan dan Allah yang disembah tidak pernah berubah. Saya Pendeta Tan Hoinai, selamat hari Minggu ya, selamat beribadah. Nanti kami ada ibadah jam 15 ya. Tema kita hari ini adalah apa itu 7 roh Allah ya. Yang di luar sana tidak ada yang berani membahas itu ya. Bapak Saudara, saya Pendeta Tan Hoinai ya. Cara keselamatan atau jalan keselamatan dan Allah yang disembah itu tidak pernah berubah dari sejak zaman sebelum segala abad. Pertama-tama siapa yang menyembah Allah? Malaikat, serafim, kerub. Ya, jauh sebelum ada manusia, ya, malaikat, serafim, kerub itu menyembah Allah. Ya. Siapakah Allah? Tuhan dan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya. Yang awal itu ada firman, ada Allah, ada Tuhan dan Allah. Disembah oleh malaikat, serafim, kerub di surga. Tuhan Allah itu, firman dan Allah ini punya nama enggak? Punya, di dalam Wahyu 19 ayat 13. Namanya firman Allah. Siapakah dia? Yesua atau Yesus. Jadi, firm ya, valid ya. 36,5 miliar tahun ya. Ya, tak terhingga lah ya. Ya, di masa kekekalan Tuhan dan Allah itu punya nama Yesus Kristus. Yesus sajalah ya. Ya, belum disebut Kristus ya. Punya nama Yesua atau Yesus Kristus itu kan bisa berarti Allah ya, yang diurapi itu kalau manusia ya. Ya, Tuhan dan Allah satu roh ya, roh yang sama dan punya nama Yesua atau Yesus. Ya, berlangsung selama miliaran tahun di masa kekekalan, disembah oleh malaikat, serafim, kerub. Clear. Lalu masuk era ada manusia. Ketika era ada manusia, barulah ada yang disebut jalan keselamatan. Era ada manusia, Adam turun ke bumi, twing gitu ya. Ya, turun ke bumi. Bukan nguing-nguing gedebuk gubrak, bukan ya. Diturunkan pakai angin badai ya. Itu sama seperti Elia naik ke surga ya, di dalam 2 Raja-Raja, lupa saya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 atau 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ya, pokoknya itulah ya, ya, daerah situ ya. Ya, Adam turun ke bumi. Sejak saat itulah kitab kehidupan ada di bumi. Ya. Ya, malaikat ya diutus oleh Yesus ya, di dalam Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 13 ayat 8, kitab kehidupan itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Sejak Adam turun ke bumi, ada kitab kehidupan di situ. Kitab kehidupan milik siapa? Milik Yesus. Nah, tak kasih tahu. Sekarang cara keselamatan dan Allah yang disembah tidak pernah berubah. Orang mati pertama siapa? Habel. Habel beriman pada siapa? Beriman kepada Yahweh. Allah ya. Kok sama dengan Allah kami, Pak? Enggak sama, kan Allahmu enggak punya nama. Kalau Allahnya Adam punya nama siapa? Yahweh. Ya, YHWH, walaupun itu nama sebutan ya, memorial name. Tapi Adam itu menyembah Yahweh, bukan menyembah sembarang Allah. Ya. Bukan. Jadi bukan Allah kami yang disembah. Ya bukanlah. Allahmu punya nama enggak? Ketika Habel mati pertama, maka Habel ini orang beriman, disebut orang benar. Di dalam Matius 23 ayat 35, Yesus sendiri berkata itu Habel itu orang benar. Dia percaya kepadaku, percaya kepada Yahweh dengan mempersembahkan korban bakaran. Jadi zaman Adam sampai Musa ya, Adam lalu era Henoh, era Nuh, era Abraham, Ishak, Yakub, sebelum sampai Musa, orang itu kalau mau selamat beriman kepada Yahweh, harus kepada Yahweh. Bukan sembarang Allah, bukan Allahnya di luar sana yang diklaim. Itu Ibrahim itu juga nyembah Allah kami, sorry, Allahmu punya nama enggak?
Beda dong kita. Ya sudah, Allahmu ya sudah sana, ya toh. Yang disembah oleh Ibrahim itu Allah yang punya nama sebutan Yahweh. Ya, Adam, kemudian ke Henoh, kemudian ke Nuh, kemudian ke Abraham, ke Ishak, Yakub. Harus beriman pada Yahweh. Yahweh adalah Yesus yang roh, sama dengan firman. Firman itu punya nama Yesus, firman itu sama dengan Yahweh, ya, punya nama Yesus juga. Makanya nama sebutan. Terus melakukan satu kurban bakaran aja. Ya pokoknya dari Adam sampai Musa itu namamu tertulis dalam kitab kehidupan asal beriman pada Yahweh, itu beriman pada Yesus, ya. Dan lakukan satu kurban bakaran aja. Oke, lalu era ini berlalu, muncullah era Musa. Musa sampai Maleakhi ini era orang beragama. Di situ diturunkan Taurat, ya. Masih tetap sama. Imanmu harus pada Yahweh. Jadi Nabi Musa itu menyembah Allah, betul. Bukan Allah kami, sorry, Allahmu punya nama enggak? Jadi beda kita ya. Kalau kalian mau mengklaim ya silahkan. Musa itu menyembah Yahweh. Yahweh itu siapa? Yesus. Musa itu menyembah Yesus, ya. Lalu namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tambah syarat korbannya jadi 5. Kalau tadinya kan korban cuma 1, korban bakaran, sekarang jadi 5. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah dan penghapus dosa. 5 korbannya. Dulu zaman Adam sampai Musa, ya, itu cuma 1 korbannya, korban bakaran tok. Nah, era Musa, era orang beragama, korbannya 5. Tapi harus tetap beriman pada Yesus, pada Yahweh, tetap nggak berubah. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan, betul. Ya. Keluaran 32 ayat 33, ya. Hanya namanya orang yang berdosa kepadaku, kuhapus dari kitabku, kata Yahweh. Yahweh itu kan Yesus. Pemilik kitab kehidupan kan Yesus. Wahyu 21 ayat 27. Very clear? Sampai era ini clear ya. Jadi dulu di era kekekalan yang menyembah Yesus, Yesus Tuhan dan Yesus Allah, sama, satu roh yang sama adalah malaikat, serafim, kerub. Lalu era Adam sampai Musa, ya, yang menyembah Yesus sebagai Yahweh, ya, dan melakukan satu kurban bakaran. Lalu Musa sampai Maleakhi, perjanjian lama berakhir, menyembahnya tetap sama, menyembah Yahweh, kurbannya 5. Oke, sekarang Yahweh dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi setiap Anda membaca Yohanes 1:14, Anda harus linknya ke Yesaya 43 ayat 10. Lalu jadilah manusia, namanya Yesus. Pada saat Yesus jadi manusia, siapa yang disembah? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah itu? Yesus di surga. Ya. Ya, Maria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Zakaria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 67. Lalu Yesus mati disalib, Yesus naik ke surga, maka penyembahan itu kepada Yesus. Dulu juga nyembah Yesus, sekarang pun nyembah Yesus. Zaman Adam juga nyembah Yesus, memakai nama sebutan Yahweh. Di era Yesus sekarang, di era sekarang menyembah Yesus yang the real name, the original name, the proper name. Kitab kehidupannya tetap hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Korbannya Pak, udah nggak ada korban. Cukup Anda dibaptis. Nah, korbannya diganti dibaptis ya. Dibaptis yang benar alkitabiah ya. Anda baptis benar alkitabiah ya, maka namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kok nggak ada sebut-sebut Bapak? Bapak nggak pernah disembah dari dulu. Sedetik pun tidak pernah ada penyembahan terhadap Bapak. Bapak kan pertama kali muncul Bapamu di Ulangan 32 ayat 6 toh. Bapamu itu Allah ya. Clear Bapak Saudara ya. Jadi keselamatan, jalan keselamatan tidak pernah berubah ya. Harus tertulis dalam kitab kehidupan. Dan Allah yang disembah tidak pernah berubah. Dari sejak zaman sebelum segala abad, sebelum ada manusia, yang disembah di surga oleh malaikat, serafim, kerub adalah Yesus. Yang disembah oleh Adam sampai Musa, Yesus. Yang disembah Musa sampai Maleakhi, Yesus. Yang disembah ketika Yesus manusia, Yesus Tuhan Allah, yaitu Yesus sendiri Allah di surga. Ketika Yesus sudah naik ke surga, yang disembah adalah Yesus.
Hari ini siapa yang disembah? Yesus, Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Tidak ada yang berubah. Penyembahan tidak ada yang berubah. Dari sejak sebelum ada manusia, sampai hari ini, sampai nanti kiamat, sampai selamanya. Allah yang disembah tidak berubah. Siapa? Yesus. Cara selamat masuk surga juga tidak berubah. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Very clear ya. Anda yang mengklaim Musa nyembah Allah kami, yo silahkan, Allahmu punya nama apa tidak? Tidak, Pak. Nah, orang Kristen menyembah Allah yang namanya Yesus. Betul? Betul. Tapi kami juga punya Allah. Allahmu punya nama Isa Al-Masih? Bukan. Bukan, Pak. Tritunggal penyembah Bapa. Allahmu yang Bapa itu punya nama Yesus? Tidak. Tidak, Pak. Kami menyembah Bapa yang namanya bukan Yesus. Ya sudah, sana go to hell. Tritunggal penyembah patung, meskipun yang kamu sembah patung itu Yesus namanya, tapi Allahmu bukan Yesus, betul? Yang kamu sembah bukan Yesus, toh kamu nyembah Bapa toh? Padahal patungnya kamu kasih nama Yesus. Tritunggal, segitiga, sama. Tuhanmu Yesus, tapi Allahmu bukan Yesus toh. Sejak kapan Tuhan bukan Allah? Nggak pernah ada. Jadi jalan keselamatan dan Allah yang disembah tidak pernah berubah. Dari sejak sebelum segala abad, ya, belum ada manusia, belum ada bumi, sampai selamanya, sampai kiamat, sampai selama-lamanya. Jalan keselamatan adalah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Lupa, keselamatan kan anugerah. Keselamatan memang anugerah, tapi keselamatan karena iman. Allah menganugerahkan kasih karunia, ya. Untuk selamat atau tidak tergantung respon kamu, ndul. Ya, kalau ndul, kalau kamu nggak merespon, keselamatan itu ditawarkan ke seluruh dunia sekarang ini. Siapa mau percaya kepada Yesus selamat, itu yang namanya kasih karunia. Tapi untuk selamat kan tergantung itumu, respon kamu. Kalau kamu menolak untuk dibaptis, percaya ya, sorry ndul, kamu ke neraka. Ya, itu yang disebut kasih karunia. Kasih karunia keselamatan itu ditawarkan ke seluruh dunia. Oleh karena kasih karunia bukan hasil usahamu sendiri, ya. Efesus 2 ayat 8. Kalau Anda baca itu mestinya begini pemahamannya. Kasih karunia, ya, yang bukan hasil usahamu sendiri tapi pemberian Allah. Tetapi kamu diselamatkan oleh iman, tergantung responmu. Ya, seperti itu. Ya, very clear. Jalan keselamatan tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Allah yang disembah tidak pernah berubah. Anda yang mengklaim nabi-nabi itu juga menyembah Allah kami Musa. Musa dipilih Yesus, ndul. Di dalam Matius 23 ayat 34. Musa yang kamu klaim sebagai nabimu itu dipilih oleh Yesus. Musa, Ibrahim, semua nabi. Cuma nabi di Alkitab kurang lebih 40 nama, ya. Yang menulis Alkitab 26 nama, ya. Itu dipilih oleh Yesus. Iya, Matius 24 ayat 3. Matius 23 ayat 34. Clear? Jadi jangan cuma main klaim dong. Musa menyembah Allah kami lah. Allahmu punya nama enggak? Kalau enggak punya nama segera ngabur. Allahnya Musa punya nama. Siapa? Yesus dulu, Yahweh dulu. Ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.